Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Khadijah bisa bertemu lagi dengan saudara-saudaraku di channel YouTube Hijrah Khadijah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, saya akan merespon sebuah narasi yang pernah disampaikan oleh seorang pendeta besar, ya guru besar juga lah ya kalau di kekristenan, dari seorang yang bernama Bambang Nursena. Pak Bambang Nursena ini mengadakan pertemuan kecil, ya itu mungkin bersama-sama dengan murid-muridnya atau dengan jemaatnya ya. Tapi permasalahannya bukan di situ. Yang menjadi permasalahan dalam pertemuannya Pak Bambang Nursena ini dengan saudara-saudaranya yang Kristen ini, dia menarasikan tentang sebuah Injil, di mana mereka mengatakan kalau Injil yang mereka punya, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini menurut Pak Bambang Nursena adalah Injil yang asli. Sedangkan menurut mereka, kalau Muslim menuduh Injil mereka ini tidak asli, di manakah Injil yang asli? Nah, lebih jelasnya kita saksikan aja dulu videonya. Yuk kita saksikan. Begini Pak, ini cukup menarik ya Pak ya. Ini ada pertanyaan dari saya. Ini merupakan pertanyaan klasik yang banyak dari saudara-saudara kita Muslim menanyakan hal ini. Pertama adalah, jikalau memang mereka menganggap bahwa Injil kita ini palsu Pak. Pertanyaannya ya, kalau memang palsu, apakah mereka punya Injil yang asli? Aslinya mana? Katanya di mana itu, ya Injil yang itu asli? muncul loh Pak, itu ada Aslinya satu spanduk mana? Bible tidak asli. Katanya muncul spanduk Bible tidak asli. Waduh, muncul spanduk Bible tidak asli katanya ya. Yuk kita lanjut dengar lagi videonya. Ya itu kan perspektif teologis yang dipaksakan lagi. Jadi Injil yang ada sekarang kira-kira seperti ini kan? Kan itu karangan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, gini itu kan? Mana yang asli? Karena ketika dia bertanya mana yang asli, itu bayangannya Injil menurut pikiran mereka. Injil menurut pikiran kami orang Islam. Iya toh? Kita harus bisa membedakan antara asumsi teologis dengan fakta historis. Ya. Asumsi teologis dengan fakta historis. Oke. Si paling asumsi ngomongnya kayak gitu ya. Kita lanjut lagi. Fakta historis tidak pernah ada Injil yang turun dari surga. Itu fakta sejarah. Jadi kalau misalnya dia tanya mana Injil yang asli, memang tidak pernah ada buktinya. Oh, jadi memang kalau ditanya mana Injil yang asli, ternyata memang tidak pernah ada buktinya ya. Ini menurut si Pak Bambang Nursena ini. Kita dengerin lagi nih, apa yang tadi barusan dia bilang. Jadi kalau misalnya dia tanya mana Injil yang asli, memang tidak pernah ada buktinya. Jadi kalau misalnya dia tanya mana Injil yang asli, memang tidak pernah ada buktinya. Ya, jadi saudara-saudaraku dengar sendiri ya, apa yang dia bilang. Kalau ditanya mana Injil yang asli, memang tidak pernah ada buktinya. Yang asli ya memang Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu. Ini nih yang keterlaluan nih. Katanya yang asli memang Injil Matius, Markus, Lukas. Kenapa saya katakan asli? Tidak ada, jujur saja ya, tidak ada satu dokumen keagamaan yang lengkapnya menandingi Injil. Kita memiliki naskah perjanjian baru saja, itu lebih dari 5.000 manuskrip. Maka sekarang ini dunia akademis Islam dan Kristen sekarang mengembangkan metode dalam penelaan teks. Kemudian ada juga terkait dengan pertanyaan Mas Yogi, begini, di antara murid-murid Nabi Isa itu ada yang sama sekali tidak pernah ketemu dengan Nabi Isa sama sekali, itu kan ada yang seperti itu. Ya saya katakan lah, terus Nabi Muhammad ketemunya kapan sama Nabi Isa? Lebih jauh kan waktunya. Kenapa standar yang sama tidak diberlakukan ketika Islam memahami kitab? Ini saya kira standar ganda. Ini tidak fair gitu loh. Enggak gitu Pak Bambang Nursena. Aduh, enggak gitu konsepnya. Ya udah kita dengerin dulu aja. Jadi kalau mengkritisi agama orang, teksnya sendiri dikritisi. Jangan teksnya sendiri kemudian diprotek, tidak boleh dibahas.
Tapi kitabnya orang di adel-adel. Orang di adel-adel katanya. Saya kira itu Diadel-adel. bukan sikap Siapa akademis kitab yang mau diadel-adel? bertanggung jawab. Saya kira jelas ya. Jelas, iya jelas ya. Jelas ngawurnya. Jadi jelas banget semua statement dari Pak Bambang Nursena ini jelas ngawurnya. Saya akan bahas semuanya satu persatu pada video kali ini. Sebelum kita lanjutkan video ini, pastikan saudara-saudaraku sudah subscribe channel YouTube Hijrah Khadijah, Natalia Iriani, dan juga Salam Satu Ilah. Pertama-tama kita mulai dengan kata Injil. Nah, Anda Kristen-Kristen, Anda itu dapat kata Injil dari mana? Dengan berani-beraninya, kalian itu bertanya mana Injil yang asli. Ini kalian aja nggak punya Injil. Kalian nggak punya Injil. Injil itu miliknya Nabi Isa. Di dalam Al-Quran jelas. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-46. Allah telah memberikan kitab Injil kepada Nabi Isa. Yang di dalamnya ada petunjuk, cahaya, penerang. Dan itu membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat. Dan juga menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Itu kepada kaumnya Nabi Isa. Dan tercatat juga di dalam surat Al-Imran ayat yang ketiga. Di situ Allah telah menurunkan Injil. Nah, ini jelas banget ya. Nih, kata Injil. Ini jelas banget. Al-Quran yang menginformasikan bahwa Nabi Isa telah diberi kitab Injil. Dan itu ditujukan hanya kepada kaumnya Nabi Isa. Siapa kaumnya Nabi Isa? Ya jelas, Bani Israel. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-49 dan juga surat As-Saff ayat yang ke-6. Nah, jadi udah terjawab ya, mana Injil yang asli? Injil yang asli itu ada pada masanya untuk kaum Nabi Isa, yaitu Bani Israel. Sekarang ada di mana? Mana Injil yang asli sekarang? Ya udah nggak ada lah, karena memang sekarang kaumnya Nabi Isa sudah nggak ada. Dan saya sendiri bukan kaumnya Nabi Isa. Apalagi Anda Kristen-Kristen itu ya, jangan ngimpi deh ya. Lagian urusan kalian itu ada apa sih dengan Injil? Kok penasaran banget dengan Injil? Sok-sokan lagi minta Injil yang asli. Justru ini apa-apaan. Kalian itu kok berani-beraninya ya mencaplok istilah Injil yang sudah jelas Injil itu tertulis di dalam Al-Quran. Tetapi di dalam Bible kalian gak pernah bisa ditemukan satu kata pun tertulis Injil di dalam original teks Bible kalian. Nah, ini LAI kok tiba-tiba aja ya ada kata Injil di dalam Bible terbitan LAI. Original teksnya gak ada loh. Kalian ambil dari mana kata Injil? Ambil dari mana? Kalian gak punya Injil. Yang kalian terjemahkan tiba-tiba tertulis kata Injil, itu original teksnya tertulis Evangelion. Apa itu di situ Evangelion? Gak ada Injil di situ. Gak ada kalian punya Injil. Mana Injil di sini? Tuh lihat tuh. Kita lihat original teksnya. Mana kalian punya Injil? Kalian gak punya Injil loh. Jadi stoplah penipuan. Stoplah pembodohan ya. Apalagi nih Pak Bambang Nursena, aduh, kamu itu disegani banget loh oleh saudara-saudara yang Kristen. Kamu disegani banget. Sadarkanlah saudara-saudara Kristen itu. Anda sudah belajar tinggi-tinggi. Anda sudah tahu original teks Bible Anda itu isinya seperti apa. Ya udah, stoplah pembodohan. Kasih tahu sebenarnya seperti apa. Yang tertulis sebenarnya apa, yang kalian punya sebenarnya apa. Jangan asal klaim yang kalian gak punya, kemudian dengan pede-pedenya kalian mengadakan pembodohan publik. Nah, ingat juga ya, tadi ada si bapak yang muridmu itu Pak Bambang, dia berstatement gini, itu muncul loh Pak
satu spanduk Bible tidak asli. Itu muncul loh Pak, itu ada satu spanduk Bible tidak asli. Spanduk Bible tidak asli. Ya, kalau memang muncul spanduk kayak begitu, ya keren lah ya. Kalau memang ada spanduk yang bertuliskan Bible tidak asli. Apakah spanduknya itu formatnya seperti ini? Apakah seperti ini? Bible tidak asli, apakah seperti ini formatnya? Dibikin spanduk nggak yang kayak beginian? Tuh, jelas banget tulisannya. Ayat ini tidak asli. Jelas loh Pak Bambang. Ini spanduk dari mana? Jangan-jangan Islam lagi yang bikin. Udah jelas bukan. Nih ya, Pak Bambang Nursena, saya yakin sebenarnya Anda tahu. Data-data yang saya tampilkan, saya yakin Anda sudah lebih tahu ini. Tapi sayangnya, Anda sebagai tokoh yang sangat dihormati oleh kekristenan, ya bisa dibilang Anda itu guru besarnya ya. Tapi Anda kenapa tidak pernah mau jujur mengajari hal-hal seperti ini? Ini Kristen sendiri loh yang bikin. Nih, websitenya aja udah jelas. Nih aku tampilin. Semua bisa ngecek. Semua bisa langsung browsing sendiri di perangkat kalian masing-masing. Silakan aja cek seperti yang saya lakukan ini. Nih, aku tunjukin. Nih, kita buka ya. Nah, apa ini di sini tulisannya? Jelas, ayat ini tidak asli. Sumbernya dari mana? Tafsir Yerusalem. Tempatnya Yesus sendiri nih. Ini saya yakin sebenarnya si Pak Bambang Nursena ini sebenarnya tahu. Tapi sayangnya dia menyembunyikan hal-hal ini dari kalian-kalian yang hanya level jemaat ya. Kasihan banget hidup kalian. Nah, apalagi yang ini nih. Ini malah borongan loh ini. Nggak cuma 1-2 ya. Banyak banget nih. Nih, di dalam terjemahan LAI Markus 16 itu ada dari 1 sampai 20. Nih, kita lihat 1 sampai 20 ada. Ternyata kalau kita lihat di kodeksnya aja, nih kodeks Sinaiticus ya, Markus 16, kita lihat kok cuma sampai 8 aja, 9 sampai 20-nya mana? Sebenarnya apa sih yang terjadi? Ini kok tiba-tiba bisa ya ada 9 sampai 20, padahal di kodeksnya aja nggak ada angka sampai 20, hanya sampai 8 terus selesai. Nah, saya sebagai seorang muslimah, saya nggak berhak menafsirkan isi dari Bible kalian. Saya nggak berhak menafsirkan apapun yang tertulis di dalam Bible kalian. Yuk kita lihat apa yang sudah ditafsirkan oleh pakar Bible. Yuk kita lihat dari tafsir Yerusalem. Kita klik ya. Nah, ternyata bagian penutup Markus ini pasti termasuk dalam kitab suci yang diinspirasikan. Oh, diinspirasikan. Ini belum berarti bahwa ayat-ayat ini juga dituliskan oleh Markus. Ini belum berarti bahwa ayat-ayat ini ditulis oleh Markus. Oh, dan sangat diragukan apakah sungguh-sungguh termasuk ke dalam Injil. Oh, jadi ini diragukan ya. Kita lihat lagi ya. Nih, beberapa naskah antara lain naskah yang paling penting, Vatikanus, Sinaiticus, tidak memuat bagian penutup ini. Ada juga beberapa naskah yang memuat bagian penutup lebih pendek, seperti dalam terjemahan ini disajikan. Oh, kita lihat lagi ya. Ini terlalu panjang buat saudara-saudaraku yang ingin baca lengkap, langsung aja ya. Langsung aja ke situsnya Alkitab Sabda. Langsung klik di Markus 16 ya. Jadi bisa dicek itu 9 sampai 20 itu diklik aja yang tafsiran Yerusalemnya. Oke, kita lanjut turun ya.
Apa ini? Kutipan-kutipan pada para pujangga gereja juga agak kacau dan sedikit tidak karuan. Oh, ini parah ini ya. Boleh ditambahkan juga bahwa antara Markus 16:8 dan Markus 16:9 cerita terputus. Dari lain pihak, sukar dapat diterima bahwa Injil yang asli sungguh-sungguh dengan tiba-tiba berhenti dengan Markus 16:8. Aduh. Baca lanjut dulu ya. Karenanya, sementara ahli mengandaikan bahwa bagian penutup asli hilang. Apa? Bagian penutup asli hilang. Entah karena apa. Maka orang menggubah bagian penutup yang sekarang ada, Markus 16:9-20. Bagian ini merupakan ringkasan cerita-cerita tentang penampakan Yesus. Gaya bahasa ringkasan ini berbeda sekali dengan gaya bahasa Markus. Namun demikian, bagian penutup yang sekarang ada, Markus 16:9-20, sudah dikenal dalam abad kedua. Abad kedua Masehi oleh Tatianus dan Ireneus. Ini pun terdapat dalam kebanyakan naskah Yunani dan naskah-naskah terjemahan. Tidak dapat dibuktikan bahwa penggubahnya Markus. Oh, nggak bisa dibuktikan ya bahwa ini yang membuat adalah Markus. Tetapi menurut Swete, bagian penutup ini merupakan peninggalan sejati dari angkatan Kristen pertama. Ini hanya sedikit contoh, Pak Bambang, yang berusaha saya edukasikan kepada saudara-saudara yang menonton video ini. Tapi harusnya itu sebenarnya tanggung jawab Anda sih dalam mengedukasi ya, karena kan Anda adalah salah satu dari pendeta lah ya, salah satu dari pendeta besar, guru besar juga bagi kekristenan ya kan. Harusnya itu kewajiban Anda dalam mengedukasi mereka. Tapi sayangnya Kristen-Kristen yang level jemaat nggak dapat edukasi ini dari Anda, Pak. Ya. Jadi itu ya, saudara-saudaraku, di sini saya tidak menafsirkan apapun dan semua yang saya tampilkan itu murni dari kekristenan. Nah, kalau dari kekristenan, pakar Bible saja sendiri berani mengatakan ayat ini tidak asli, bahkan bisa dibilang satu perikop ya. Itu banyak banget tuh, 9-20 tuh. Itu dapat dari mana? Sampai sekarang nggak pernah ada satupun yang bisa membuktikan tulisan itu ambil dari mana. Nggak ada. Ya. Jadi nggak usah lah nge-framing, mengatakan muslim yang menuduh ya. Kalian itu punya Injil yang tidak asli gitu ya. Karena kami juga nggak pernah sih bilang kalian punya Injil, karena memang kalian tidak mempunyai Injil. Kalau memang kalian memiliki Injil, ya tunjukkanlah satu bukti di mana di original teks Bible kalian tertulis kata Injil. Ya. Karena yang punya Injil itu Nabi saya, Nabi Isa, itu punya Injil untuk kaumnya. Sedangkan kalian mana? Buktiinlah pakai data. Ya, pakai data ya Pak Bambang. Jangan cuma asal keluar-keluar, bikin pertemuan, tapi data sama sekali nggak pernah ditunjukin. Nggak ada edukasi untuk saudara-saudara Anda yang sedang Anda ajari itu gitu ya. Stop pembodohan itu. Tadi Pak Bambang Nursena juga mengatakan bahwa muridnya Nabi Isa itu nggak pernah bertemu dengan Nabi Isa. Hey, itu sebenarnya narasi dari mana sih? Murid Nabi Isa nggak pernah ketemu Nabi Isa itu narasi dari mana? Pak Bambang ya. Narasi dari mana Pak Bambang? Anda bilang, lah terus Nabi Muhammad ketemunya kapan dengan Nabi Isa? Lebih jauh lagi waktunya. Dan Anda mengatakan ini namanya standar ganda. Anda mengatakan kenapa standar yang sama tidak bisa diberlakukan ketika Islam itu memahami kitab begitu ya. Nah ini sebenarnya nggak kayak gitu konsepnya Pak Bambang ya. Nggak gitu konsepnya Pak. Al-Quran dan Bible
itu sangat-sangat berbeda. Ya, apalagi yang namanya Anda klaim Injil gitu ya, yang Anda klaim Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu ya. Nah, yang kalian punya itu aja sebenarnya kan karena hasil dari penyelidikan. Karena adanya penyelidikan dari seorang penulis, dia menyelidiki, kemudian dia mengambil keputusan, dan dia bukukan. Akhirnya jadi deh, buat kalian-kalian itu Kristen ya. Jadi sangat-sangat beda level ya. Sedangkan Al-Quran itu, walaupun Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dengan Nabi Isa, Al-Quran itu Nabi Muhammad mendapatkan sumber langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Jadi udah jelas sangat berbeda ya Pak Bambang. Gak usah sok-sokan pengen banget nyama-nyamain gitu ya. Karena kami gak rela gitu untuk menyama-nyamakan. Itu sangat berbeda. Kalau Nabi Muhammad memang langsung mengetahui sumbernya itu dari Yang Maha Tahu. Ya, berbeda dengan yang ini. Ini dari penyelidikan. Siapa aja yang diselidiki? Ya, namanya juga hasil penyelidikan ya. Dan yang mengambil keputusan juga manusia. Ya, kalian sibukkan sendiri aja lah. Levelnya beda Pak Bambang, beda banget Bible dan Al-Quran. Gak bisa disama-samain standarnya ya. Nah, sekarang yang terakhir ya. Tadi Pak Bambang Nursena juga mengatakan, jadi kalau mau mengkritisi agama orang, teksnya sendiri dikritisi. Jangan teksnya sendiri nggak boleh dibahas, tapi kitabnya orang diedel-edel. Pak Bambang Nursena, ngaca dong Pak Bambang, ngaca. Kenapa sih kalian itu kalau kalian nggak mau dibahas, kalau kalian nggak mau dikritisi, jangan nyenggol-nyenggol Islam. Ini bukan sekedar nyenggol loh. Kalian itu sudah mengambil istilah-istilah yang ada di dalam Islam. Dan hal yang paling penting, nama sesembahan orang Islam itu kalian ambil, kalian cantumkan di terjemahan LAI. Di Bible kalian, terjemahan LAI, itu tiba-tiba tertulis nama Allah di dalamnya. Nah, kalian dapat kata Allah dari mana? Sebenarnya Tuhanmu itu siapa Pak Bambang? Kalau Anda itu tidak mau Bible kalian itu dikritisi, ya jangan ngambil yang bukan kalian punya. Nih salah satu buktinya ya. Ini tertulis nama Tuhan saya, Allah. Kita lihat di original teksnya. Original teks Bible kalian itu nggak pernah tertulis kata Allah. Itu nggak ada. Nih, kita lihat ya. Nih, original teksnya yang tertulis itu adalah Theos. Nah, ini baru salah satu contoh loh ya. 1 Korintus 1:25. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ini kurang ajar banget tau gak sih kalian itu? Di dalam Bible kalian, original teks itu nggak ada tertulis nama sesembahan saya, yaitu Allah. Nggak ada. Ini kenapa tiba-tiba kalian terjemahkan, ngambil nama Tuhan saya, Allah, terus kalian kata-katain Allah saya itu seperti ini. Nih, lihat lagi nih, versi BIS apa lagi. Sebab yang nampaknya bodoh pada, ini kan apa ini? Kalian kalau nggak mau Bible kalian dibahas, nggak usah ngambil istilah-istilah Islam, nggak usah ngambil nama sesembahan saya, kemudian kalian hina-hinakan seperti ini. Kita lihat aja lah, mau pakai kamus manapun, mau pakai data apapun, Allah itu adalah nama Tuhan orang Islam. Lagian kalian itu sebenarnya Tuhan kalian itu namanya siapa sih? Allah atau Yesus? Coba kalau di sini 1 Korintus 1:25, apakah kalian mau
nama sesembahan kalian itu kalian kata-katain seperti ini? Ya, kalau memang di situ tertulis Theos, ya udah, pakailah Theos. Kalau kalian perlu nama Tuhan, ya udah, nama Tuhan kalian siapa? Ditulislah nama Tuhan kalian di situ. Nggak usah ngambil nama sesembahan kami orang Islam. Jadi Anda, Pak Bambang Nursena, Anda yang tadinya sok-sokan mengatakan itu adalah asumsi teologis, berbeda dengan fakta historis lah, apalah, inilah, itulah. Udah deh. Mendingan Anda itu kalau punya ilmu, Anda bagilah ilmu Anda kepada jemaat-jemaat Anda. Anda bagilah kepada saudara-saudara Anda yang Kristen. Saya yakin sebenarnya Anda tahu kok itu. Tapi Anda hanya menutup-nutupinya saja. Jadi udah sangat jelas ya apa yang saya sampaikan pada video kali ini, dan semuanya pun saya sampaikan berdasarkan data dan sudah saya tampilkan. Dan sebelum saya akhiri video kali ini, mohon saudara-saudaraku pastikan sudah subscribe channel ini, Hijrah Khadijah, dan juga channel YouTube saya yang lainnya, Natalia Iriani, dan juga Salam Satu Ilah. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata, itu semua datangnya dari saya. Namun bila ada baiknya, itu semua hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menolak kebenaran, memulai dengan buka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.